Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas semua kenikmatan-kenikmatannya. Kenikmatan yang berkaitan dengan zahir kita dan juga kenikmatan yang berkaitan dengan batin kita. Kenikmatan yang berkaitan dengan zahir misalnya adalah makanan, minuman, vitamin, dan berbagai macam hal yang kita rasakan sebagai vitamin dalam kehidupan kita ini, sehingga kita menjadi hidup, sehat dan kuat. Demikian pula kenikmatan yang berkaitan dengan batin kita, yakni ilmu dan amal saleh. Ini adalah nikmat yang berkaitan dengan batin, karena ilmu adalah santapan bagi hati. Ilmu adalah obat bagi penyakit hati. Ilmu adalah sebagai makanan dan minumannya hati, sehingga hati tersebut bisa hidup karena dia memiliki ilmu. Hati itu bisa hidup disebabkan karena ilmu yang dimiliki olehnya. Sebagaimana jasad hidup dengan sebab adanya makanan dan minuman serta vitamin yang dimasukkan ke dalam tubuh kita melalui makanan atau minuman itu. Hadirin kaum muslimin yang kami muliakan, karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bisa kembali mengadakan majelis ta'lim dalam rangka belajar tentang ilmu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dengan mempelajari ilmu yang disampaikan oleh beliau kepada kita, maka mudah-mudahan iman kita, takwa kita, hati kita hidup tersinari dengan sinar ilmu, sehingga mantap dan kokoh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang kami muliakan, pada pembahasan kita kali ini kami akan sebutkan salah satu bab di dalam kitab Al-Kabair yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Bab yang kita baca adalah dosa yang ke-47.
Karena kitab Al-Kabair ini yang mengumpulkan dosa-dosa besar ini berupa 70 bab atau 70 nomor penyebutan tentang dosa-dosa besar itu. Pada bab yang ke-47 disebutkan oleh Imam Al-Zahabi, nusyuzul mar'ati ala zawjiha. Pembahasannya adalah tentang nusyuz, seorang wanita terhadap suaminya. Nusyuz ini adalah perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seorang istri kepada suaminya. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Wahidi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, an-nusyuzu huna ma'siyatu zawj wa huwa tarafu alaihi bil khilaf. Nusyuz adalah kemaksiatan seorang istri terhadap suaminya dalam bentuk tarafu alaihi, dalam bentuk sang istri ini tarafu alaihi, mengangkat dirinya di atas kedudukan suaminya dengan cara menyelisihi perintah suaminya, membangkang perintah suaminya, maka sang istri itu telah berbuat nusyuz karena dia telah mendudukkan kedudukan dia yang seharusnya di bawah suami. Dia mengangkat kedudukan dia di atas suami sehingga suaminya dibikin hina di hadapan dia. Maka wanita yang melakukan yang seperti ini, dia adalah seorang wanita yang melakukan dosa an-nusyuz yang akan kita baca pembahasannya dalam kesempatan kita kali ini. Hadirin kaum muslimin yang kami muliakan, Al-Imam Atha juga menerangkan tentang makna nusyuz beserta dengan penyebutan contohnya. Wa qala Atha huwa an tata'attar lahu wa tamna'uhu nafsaha wa tataghayyar amma kanat taf'aluhu min at-ta'awiyah, min at-tawa'iyah. Kata beliau, seorang wanita menahan dan melarang dirinya dari suaminya. Maknanya suaminya menginginkan dari istrinya untuk melakukan hubungan, namun sang istri menolaknya. Sang istri yang seharusnya dia taat kepada suaminya, namun dia menggantinya dengan menentang terhadap suaminya. Maka wanita yang seperti ini, dialah wanita yang disebut dengan pelaku dosa nusyuz. Bab inilah yang akan kita bahas, wahai kaum muslimin yang kami muliakan. Demikian pula disebutkan oleh Imam Ibn Abbas radhiyallahu an. Beliau memberikan contoh perbuatan nusyuz. Huwa ayyuwalliyaha dhahrahu 'ala al-firashi wa la yukallimaha. Seorang wanita memalingkan tubuhnya dari suaminya ketika suaminya menginginkan untuk melakukan hubungan, namun sang wanita menolaknya
dengan memalingkan tubuhnya dari suaminya. Kaum muslimin yang kami muliakan, sebagaimana hal yang disebutkan dalam Sahihain, Al-Imam Bukhari wa Muslim menyebutkan hadisnya bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi la'anatha al-malaikatu hatta tusbih." Apabila ada seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidurnya, namun sang istri itu tidak mau memenuhi panggilan suaminya, maka malaikat akan melaknati wanita tersebut sampai pagi hari. Demikian pula dengan lafaz hadis yang lainnya yang semakna dengan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, "Idza batatil mar'atu hajiratan firasha zawjiha la'anatha al-malaikatu." Apabila seorang wanita tidur di malam hari dalam kondisi dia menjauhi suaminya, yakni suaminya menginginkan untuk melakukan hubungan badan dengannya, namun dia tidak mau memenuhi panggilan suaminya, maka akan dilaknat oleh para malaikat. Bahkan kana alladhi fis sama, semua para malaikat yang ada di langit, sakhitan 'alaiha, murka kepada wanita tersebut, hatta yardu anha zawjuha, sampai suaminya ridha terhadap istrinya. Kemudian disebutkan pula di sini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan, "Salasatun la yaqbalullahu lahum salatan." Ada 3 golongan manusia yang tidak akan diterima ibadah salatnya. Ada 3 golongan manusia yang tidak akan diterima ibadah salatnya. Wala turfa' wala tarfa'u lahum ilas sama' hasanah, dan tidak ada satupun kebaikan yang diangkat ke langit dari 3 orang yang akan disebutkan dalam riwayat ini. Yang pertama dari 3 orang itu adalah al-'abdul abik hatta yarji'a ila mawalih wa yad'u yadahu fi aydihim, seorang budak yang melarikan diri sampai dia kembali kepada tuannya, dia kembali kepada majikannya dan menaruhkan tangannya di atas tangan majikannya. Yang kedua, seorang yang tidak akan diterima ibadah salatnya, bahkan amalan kebaikan apapun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wal mar'atu sakhitu 'alaiha zawjuha hatta yardu anha, seorang wanita yang suaminya murka kepadanya sampai suaminya ridho kepada wanita tersebut, barulah Allah Subhanahu wa taala akan menerima salatnya dan amal salehnya wanita tersebut. Yang ketiga, wasakran hatta yashu, seorang yang dalam kondisi mabok sehingga dia sadar dari maboknya. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Hasan
yakni Al-Hasan Al-Basri, beliau mengatakan qala haddatsani man sami'a an-nabiyya yaqul, telah mengisahkan kepadaku seorang yang mendengar dari Nabi alaihi salatu wassalam. Disebutkan dalam riwayat ini, awwalu ma tus'alu anhu al-mar'atu yaumal qiyamati an salatiha wa an ba'liha. Yang pertama kali seorang wanita akan ditanya nanti di yaumul qiyamah oleh Allah. Yang pertama kali pertanyaan yang ditunjukkan kepada seorang wanita di yaumul kiamat nanti adalah tentang salatnya dan tentang suaminya. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hendaknya setiap kita memperhatikan pembahasan ini, terutama bagi para ibu-ibu, bagi para ummahat, harus memperhatikan hak-hak suaminya yang wajib ditunaikan olehnya, karena suaminya adalah jannatuha wa naruha, surganya dan neraka baginya. Sampai-sampai Rasulullah alaihi salatu wassalam memberitahukan dalam hadis yang sahih, disahihkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Abu Dawud serta Ibnu Majah menyebutkan dalam sunan beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau seandainya aku diperkenankan untuk memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, sungguh aku akan perintahkan kepada para wanita-wanita untuk dia sujud kepada suami-suaminya. Hal ini menunjukkan betapa besarnya hak suami yang harus dipenuhi oleh para istri. Barang siapa di antara para istri mereka tidak mentaati suaminya, menyelisihi dan membangkang serta membantah ucapan suaminya ketika ucapan suaminya tidak menyimpang dari syariat atau bahkan sesuai dengan syariat, namun diselisihi karena mentalitas wanita itu umpamanya dia inginnya di atas suaminya sebagai pemimpin dalam rumah tangga dan dibikin suaminya mati kutu, lebih kecil derajatnya dibandingkan dengan seekor nyamuk di rumah sendiri. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, disebutkan oleh seorang Ammatu Husain ibn Muhsin ibn Mihsan, ammahnya Husain ibn Mihsan, وذكرت زوجها للنبي, bibinya Husain ibn Mihsan suatu hari beliau menyebut tentang suaminya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengingatkan kepada wanita tersebut, beliau mengatakan, "Unduri aina anti minhu." Lihatlah kamu di mana kedudukanmu di hadapan suamimu. Tahu diri kamu itu, wahai wanita. Tahu diri, sadar kamu adalah seorang wanita. Kedudukannya istri bagi seorang laki-laki, bagi seorang suami.
Fa innahu jannatuki wa naruk. Sesungguhnya suami itu adalah surgamu dan nerakamu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan dikatakan oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Sahihul Jami'. Hadis ini hadis yang hasan. Kaum muslimin yang kami muliakan, dalam kehidupan berumah tangga, masing-masing harus tahu kedudukannya dan didudukan sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Laki-laki didudukan sebagai pemimpin karena dia adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi para wanita. Demikian pula seorang suami mendudukan istrinya sebagai istrinya, sebagaimana didudukan dalam syariat kita, dan jangan menyelisihi aturan agama Allah dengan wanita memimpin atau wanita lebih mendahului dan di atas suaminya. Maksudnya adalah dalam hal kedudukan dia, suaminya yang dibikin mati kutu dalam rumahnya. Suaminya itu bagaikan gadut kaca ketika di luar rumah. Namun ketika di dalam rumah, sang suami ini tidaklah lebih baik daripada kecoak yang hanya bisa menyimpan diri di bawah kolong tempat tidur istrinya. Hadirin kaum muslimin yang kami muliakan, disebutkan juga dalam hadis yang lainnya dari sahabat Abdullah bin Amr, qala Rasulullah alaihi salatu wassalam, Rasulullah bersabda, la yanzurullahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Dalam riwayat ini Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan Allah tidak akan melihat kepada seorang wanita yang tidak bersyukur kepada suaminya. Allah tidak akan melihat kepada seorang istri yang dia tidak bersyukur kepada suaminya. Wahia la tastaghni an, padahal istri itu atau wanita itu tidak akan mungkin lepas dari suaminya. Maknanya dia pasti sangat membutuhkan terhadap suaminya, namun dia bergaya tidak butuh terhadap suaminya. Dia diberi apa oleh suaminya selalu melecehkan, merendahkan. Diberi uang, lah kurus meneng apa, ora butuh umpamanya. Dikasih pakaian, lah pakaian seperti ini, tuku dewek bebisa. Dikasih ini, tidak bersyukur. Terus kurang. Ada saja yang menjadi pintu di celana sang suami, padahal dia telah banting tulang peras keringat guna mencari rizki, namun sang istri malah justru menghadapinya dengan cara yang seperti itu. Maka wanita yang seperti ini tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akibat perbuatan dia yang tidak pernah syukur terhadap suaminya. Selalu menuntut, meminta sesuatu yang tidak dimampui oleh suaminya, melecehkan dan menghardik. Bahkan ucapannya adalah, saya menyesal
menikah denganmu. Dulu saya punya pacar orang yang kaya, kamu ini kelas bebek, dan sebagainya. Maka wanita yang seperti ini terkutuk. Dia tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah. Kaum muslimin yang berbahagia, Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkan keterangan yang singkat dari beliau. Fal wajibu 'alal mar'ati an tadluba ridha zawjiha wa tajtaniba sukhtihi wa la tamtani' minhu mata aradaha liqali an-nabi alaihi salatu wassalam idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi wa falta'tihi wa in kanat 'ala at-tannur. Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan, maka dengan apa yang aku sampaikan tadi di atas, kata Syekh, dengan apa yang aku telah sebutkan tadi di atas, dengan ini menunjukkan wajib atas setiap istri untuk dia mencari ridho suaminya dan menjauhi hal-hal yang bisa mendatangkan murka suaminya. Dan jangan pernah seorang istri melarang suaminya untuk mengajak dia berhubungan badan. Jangan pernah ada seorang istri seperti itu. Karena hal ini dilarang dalam agama kita. Di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi." Apabila seorang suami memanggil istrinya untuk berhubungan badan, falta'tihi, maka hendaknya sang istri memenuhi panggilan suaminya itu, wa in kanat 'ala tannur, walaupun sang istri itu sedang memasak. Hadirin kaum muslimin yang kami muliakan, ini menunjukkan takkid, penekanan dalam agama kita. Seorang wanita memenuhi ajakan suaminya. Dan seorang wanita itu diharuskan mencari ridho suaminya. Dan wanita itu hendaknya menjauhi hal-hal yang menjadi murka suaminya. Al-Imam Adz-Dzahabi menyebutkan keterangan lebih lanjut tentang wanita yang sedang mendapatkan halangan seperti haid ataupun nifas. Beliau mengatakan, qala al-ulama'u, berkata para ulama, illa an yakuna laha 'udhrun min haidin aw nifasin fala yahillu laha an taji'ahu. Para ulama mengatakan, apabila seorang istri dalam kondisi haid atau nifas, dan itu adalah alasan yang dibenarkan oleh syariat, maka tidaklah boleh sang wanita tersebut memenuhi ajakan suaminya. Tidak boleh. Karena mentaati manusia, siapapun dia orangnya, itu apabila ajakannya tidak menyalahi syariat. Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau bersabda dalam sebuah hadis, la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq, innamat ta'atu fil ma'ruf. Rasulullah alaihi salatu wassalam beliau bersabda, tidak ada ketaatan terhadap makhluk siapapun dia orangnya ketika ajakannya itu menyelisihi sang Khalik. Ketika ajarannya, ucapannya atau pendapatnya
menyelisihi Al-Khaliq, maka tidak boleh ditaati. Sesungguhnya tak lain bolehnya kita mentaati sesama manusia apabila ajakannya itu sesuai dengan aturan syariat dan tidak menyalahi syariat. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan seorang suami, walaupun haknya sangat besar terhadap istri, namun ketika sang istri sedang ada halangan, semisal haid atau semisal nifas, kemudian suaminya mengajaknya untuk berhubungan badan, maka wajib bagi wanita itu untuk menolak ajakan suaminya. Dan bagaimanakah dengan laki-laki tersebut? Sudah tahu istrinya dalam kondisi haid, belum selesai juga suaminya berot, ingin melakukan hubungan. Maka para ulama menyebutkan dalam perkara ini peringatan terhadap para suami. Wala yahillu li rajulin aidan ayyadluba dhalika minha fi halil haid wan nifas wala yujami'a hatta taghtasil liqalillahi ta'ala fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yadhurna ay taqrabu jima'uhunna hatta yadhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Kata beliau, dan juga tidak boleh bagi laki-laki para suami untuk meminta dari istrinya berhubungan badan dengan suami itu dalam kondisi tahu istrinya itu dalam kondisi haid atau nifas. Juga tidak boleh suaminya menjimai istrinya sampai suci dan sampai dia mandi. Hatta taghtasil, sampai istrinya mandi, suci dari haidnya, dan dia pun mandi, suci dari hadatsnya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'tazilun nisaa fil mahidi, maka jauhilah wanita ketika mereka sedang haid. Wala taqrabuhunna fi hatta yadhurna, dan janganlah kalian mendekati wanita-wanita tersebut sampai wanita-wanita tersebut suci. Fa idza tatahharna, apabila wanita tersebut telah suci, yakni taghtasil, yakni mandi, maka barulah diperbolehkan suaminya untuk menggauli istrinya. Hal ini sebagaimana disebutkan Imam Ibn Qutaybah rahimahullah, beliau mengatakan hatta yadhurna, makna kalimat hatta yadhurna yang qati anhunna dam, yakni terputusnya darah haid atau nifas, berhentinya darah haid atau darah nifas. Adapun kalimat fa idza tatahharna fa'tuhunna, apabila mereka telah bersuci, maknanya ai ihtasalna bil ma, wanita tersebut telah mandi dengan menggunakan air, yakni mandi janabah atau mandi karena haid atau nifas. Ini ucapan Imam Ibnu Qutaybah. Oleh karena itu, ayat ini mengandungi larangan bagi para suami untuk mengajak istrinya bersenggama ketika dia tahu istrinya dalam kondisi haid ataupun nifas.
Kemudian dibawakan di sini oleh beliau beberapa ucapan sahabat Rasul. Misalnya adalah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, "Ya ma'syaran nisa, law ta'lamna bihaqqin azwajikunna عليكن لجعلت المرأة منكن تمسو الغبار عن قدمي زوجها بغض وجهها." Perhatikan wahai kaum muslimin yang kami muliakan. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha sangat mengerti tentang hal-hal yang berkaitan dengan wanita. Maka beliau mengatakan, "Wahai para wanita, seandainya kalian tahu dengan sebenar-benar pengetahuan, kalian mengerti dengan sebenar-benar ilmu tentang hak-hak suami kalian, sungguh seorang wanita sangat layak sekali untuk membersihkan debu yang ada di telapak kaki suaminya dengan pipi wajahnya." Ini ucapannya Aisyah radhiyallahu anha. Karena hak suaminya sangat besar terhadap dia seorang wanita. Sampai-sampai penggambarannya Aisyah radhiyallahu anha sangat layak sekali seorang wanita itu dengan menggunakan pipinya. Pipi itu letaknya di muka. Ya. Menggunakan pipinya. Ya. Untuk membersihkan debu yang ada di telapak kaki suaminya. Masya Allah. Ini ucapannya Aisyah radhiyallahu anha. Kaum muslimin yang kami muliakan, kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, itu kadang diidentikan kekerasan suami terhadap istri dan anak. Namun perhatikan wahai kaum muslimin, di zaman sekarang ini, KDRT itu bahkan dilakukan oleh para istri terhadap suaminya. Para istri memboikot suaminya. Memboikot, tidak mengajak bicara. Tidak mau memasakkan bagi suaminya. Tidak mau mencucikan baju suaminya. Tidak mau memenuhi kebutuhan biologis suaminya. Maunya cuman duit tok. Maka kaum muslimin yang kami muliakan, hal ini banyak terjadi. Kekerasan dalam rumah tangga kadang malah justru muncul dari para istri, sehingga ada istilah barisan para suami yang kalah dengan istrinya. Hadirin kaum muslimin yang kami muliakan, Al-Imam Al-Zahabi kemudian menyebutkan beberapa adab dan akhlak yang harus diperhatikan oleh para wanita terhadap
suaminya. Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan, wa yajibu 'alal mar'ati aidan dawamul haya'i min zawjiha wa ghatta tarafiha qadamah wa ta'ad li amrihi wa sukuti 'inda kalamihi wal qiyam 'inda kudumihi wal ibti'ad an jami' ma yusriduh wal qiyam ma'ahu 'inda khurujihi وعرض نفسه عليه عند نومه وترك الخيانة له في غيبته في فراشه وماله وبيته وطيب الرائحة وتعهد الفم بالسواك وبالمسك والطيب ودم مزين بحضرته وترك الغيبة وإكرام أهله وأقاربه وترى القليل منه كثيرا. Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan wajib seorang wanita senantiasa menjaga kehormatan, menjaga rasa malunya di hadapan suaminya, yakni dia menjaga kehormatannya, kewibawaannya, jangan bersikap dengan sikap yang buruk terhadap suaminya. Wajib seorang wanita untuk mentaati perintah suaminya. Wasukutu 'inda kalamihi, dan diam tatkala suaminya sedang berbicara, dan menjauhi segala hal yang membuat suaminya itu benci, menjauhi perkara-perkara yang tidak disukai oleh suaminya. Dan hendaknya seorang wanita itu menampakkan tubuhnya, dirinya di hadapan suaminya ketika suaminya sedang tidur. Serta sifat yang berikutnya adalah jangan melakukan perbuatan khianat terhadap suaminya tatkala suaminya itu sedang tidak ada di rumahnya, baik khianat dalam perkara hartanya atau khianat dalam perkara mengatur rumahnya atau khianat dalam perkara ranjang atau tempat tidur. Kemudian sifat berikutnya, hendaknya seorang wanita itu memperhatikan bau badannya, tibir raihah, hendaknya baunya senantiasa wangi, dan dia pun senantiasa menjaga mulutnya dengan bersiwak agar jangan sampai mulutnya bau di hadapan suaminya, dan dia pun memperhatikan wangi-wangian yang bisa menggairahkan suaminya. Dan juga hendaknya ketika suaminya ada di rumahnya, dia pun memakai perhiasan yang dia miliki, pakaian yang bagus yang disukai oleh suaminya, perhiasan yang ada walaupun sederhana, tidak mengapa, membikin agar supaya ridha suaminya, senang terhadap istrinya. Dan melihat pemberian suaminya, walaupun pemberian itu adalah pemberian yang sedikit, namun di mata suaminya adalah, di mata istrinya adalah pemberian yang banyak. Hadirin kaum muslimin yang kami muliakan, kadang seorang istri tatkala diberi sedikit menganggapnya remeh, diberi yang banyak pun menganggap sedikit, apalagi kali itu diberi sedikit, itu lebih lagi dalam mencemooh atau meremehkan
seorang suami. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi berbicara tentang keutamaan seorang wanita yang mentaati suaminya. Beliau mengatakan faslun fi fadlil mar'ati ta'i'ati li zawjiha wa syiddati 'adabil 'asiyah. Pasal tentang keutamaan seorang wanita yang senantiasa mentaati suaminya, dan berikut juga dengan pasal kerasnya siksa terhadap seorang wanita yang menentang suaminya. Beliau mengatakan yang bagi lil mar'ati al-khaifati minallahi ta'ala an tajtahada li ta'ati Allah wa ta'ati zawjiha wa tatlub ridahu juhdaha fa huwa jannatuha wa naruha. Sudah seharusnya sebagai seorang wanita yang takut kepada Allah, hendaknya dia bersungguh-sungguh dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga dalam hal mentaati suaminya. Dia pun harus mencari segala hal yang membuat ridhonya Allah terhadap dia. Kemudian dia pun harus mencari segala hal yang menyebabkan ridho suaminya terhadap dirinya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitab Sahihul Jami' yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ta'at ba'laha falitadkhul min ayyi abwabil jannah sya'at." Apabila ada seorang wanita dia melakukan salat 5 waktunya dan dia berpuasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan dan dia mentaati suaminya, maka dipersilahkan untuknya masuk ke dalam surga dari pintu manapun yang dia inginkan. Kemudian Rasulullah menyatakan dalam hadis yang lain, "Ittala'tu finnar fara'aitu aktsar alihan nisa." Diperlihatkan untukku neraka, maka aku melihat kebanyakan penduduknya adalah dari kalangan wanita. Kebanyakan penduduk neraka itu dari kalangan wanita. Kenapa? Para wanita itu adalah menjadi mayoritasnya penduduk neraka itu dari kalangan wanita. Jawabannya, Al-Imam Az-Zahabi mengatakan, "Wadzalika, hal itu dikarenakan qillatu ta'atihinna lillahi wa rasulih, sedikitnya
ketaatan mereka para wanita kepada Allah dan kepada Rasulnya, wa azwajihinna, dan juga sedikitnya para wanita dalam hal mentaati suaminya. Juga karena kathrati tabarrujihinna, banyaknya tabarruj, berhias-hias dengan memakai perhiasan yang dilakukan oleh kaum jahiliyah dan ditampakkan di hadapan orang-orang yang bukan mahramnya. Banyak perempuan yang memakai dandanan yang sangat seksi dipertontonkan di hadapan bukan suaminya. Karena itulah mereka menjadi mayoritas ahlun nar adalah dari kalangan wanita. Wattabarruju idza aradat al-khuruj labisat afkhara thiyabiha wa tajammalat wa tahassanat wa kharajat tuftin an-nas bi nafsiha fa in salimat hiya bi nafsiha lam yusallim an-nas minha. Kemudian kata Imam Az-Zahabi, para wanita itu memiliki kegemaran keluar rumah dalam kondisi memakai pakaian yang paling indah yang dia miliki. Dia berhias sedemikian rupa, dia berdandan sedemikian indah, dia keluar di hadapan manusia, membikin fitnah kaum pria, menggoda kaum pria. Mata lelaki terbelalak melihatnya, melihat auratnya, melihat berbagai macam leka-liku tubuhnya, sehingga kaum pria tergoda oleh dia. Akibat seperti inilah para wanita itu menjadi mayoritas ahlun nar adalah dari kalangan para wanita. Kaum muslimin yang kami muliakan, ini yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya fid dunya wal akhirah. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.